Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan proyek kami yaitu tentang analisis sistem informasi pada sistem reservasi hotel pada Hotel Grand Mutiara Karawang. Nah, di sini kelompok kami terdapat tiga anggota, yaitu pertama dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Ilham. Saya Haikal Ilyas. Saya Zahra Miniarsyajuni. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami pada proyek kami yaitu tadi judulnya itu proses analisis sistem informasi pada sistem reservasi hotel. Boleh next slide. Oke, di sini ada latar belakangnya. Nah, industri perhotelan itu saat ini nuntut banget banyak penyediaan layanan yang cepat, akurat, dan terintegrasi, khususnya itu dalam proses reservasi. Nah, Hotel Grand Karawang ini melayani kebutuhan bisnis dan keluarga, masih mengandalkan sistem campurannya yaitu ada yang pemesanan manual via telepon dan ada juga misalnya dari pemesanan online melalui platform pihak ketiga. Kondisi ini tuh mempunyai potensi untuk nimbulin ketidaksinkronan data. Jadi tadi tuh nggak ada sinkronisasi karena metodenya udah beda. Nah, lalu ada kesalahan pencatatan juga dan juga keterlambatan dalam pembaruan ketersediaan kamar. Nah, oleh karena itu, analisis sistem informasi reservasi ini berjalan sangat penting karena untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan agar operasional hotelnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Boleh next. Oke, di sini ada profil Hotel Grand Karawang. Hotel ini tuh berbintang. Di sini ada 60 sampai 80 kamar dari hotel tersebut berlokasinya itu ada di pusat kota Karawang. Nah, dari segmennya sendiri itu ada segmen pelanggannya itu untuk bisnis, untuk keluarga dan juga tamu harian. Nah, sistem reservasi existingnya itu campuran, ada yang langsung di resepsionis, ada yang telepon atau WhatsApp, via chat gitu lah, terus ada platform online seperti Traveloka, Agoda dan lain sebagainya. Nah, tantangan utamanya itu mastiin buat sinkronisasi data tentang ketersediaan kamar itu bisa real time untuk mencegah adanya double booking dan menjaga kelancaran layanannya. Nah, di sini ada deskripsi sistem berjalannya. Satu, ada kanal dan proses pemesanan, kanal campuran. Ini tuh diterima dari reservasi yang secara langsung, atau mungkin lewat telepon atau chat dan OTA, seperti Traveloka, Agoda, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kurangnya integrasi otomatis, meskipun menggunakan OTA, pemesanan tuh masih dicatat kembali lagi secara manual oleh front office-nya. Lalu ada pengelolaan data dan ketersediaan kamar. Pembaruan ini tuh secara manual, kayak petugas front office tuh ngelola ketersediaan kamar dengan input manual setelah setiap transaksi. Lalu isu real time, ada proses manual yang menyebabkan keterlambatan pembaruan data, terutama saat beban kerja tinggi, yaitu juga meningkatkan risiko kesalahan. Nah, ketiga, ada basis data dan dukungan manajemen. Tanpa basis data terpusat tuh, hotel itu tuh nggak memiliki data terpusat untuk riwayatnya, lalu untuk preferensinya juga, serta pola reservasi tamu. Lalu ada penyimpanan terpisah. Ini tuh informasi pelanggan tuh disimpan dalam arsip fisik atau file Excel yang terpisah, mungkin berupa fisik seperti kertas yang udah di print gitu. Lalu kesimpulannya untuk deskripsi sistem berjalannya itu sistem saat ini tuh bersifat operasional dasar dan belum ada yang namanya efisien yang secara mendalam. Ini tuh bisa nyulitin hotel karena manfaatin data guna analisis dan peningkatan layanan itu penting banget. Boleh di next. Nah, di sini ada alur proses bisnis existing. Itu alur reservasi di Hotel Grand Karawang tuh kombinasi antara manual dan digital tadi, yaitu berpusat pada pencatatan oleh front office-nya. Satu, ini tuh pemesanan langsung dan telepon. FO tuh akan ngecek kesediaan langsung di Excel atau buku catatan, serta catat terus dan update setiap ada yang check-in atau check-out. Lalu ada pemesanan OTA, ini tuh notifikasinya dari platform online dari aplikasi tadi, misalnya Traveloka, dan dicatat ulang secara manual oleh FO ke dalam catatan internal hotel. Lalu tiga, status kamar, yaitu check-out atau check-out. Pembaruan kamar juga menjadi tersedia setelah di check-out juga, dilakukan secara manual.
Nah, di sini ada pengguna dan perannya. Pengguna sistem reservasi meliputi petugas front office yang bertanggung jawab atas seluruh proses penerimaan, pencatatan, check-in, dan check-out, menjadikan mereka kunci akurasi data. Kedua, manajemen hotel itu tuh menggunakan data reservasi untuk laporan dan pemantauan akupansi. Namun itu sering banget terhambat oleh yang namanya inkonsistensi atau ini itu enggak inkonsisten atau enggak konsisten karena datanya itu manual. Lalu terakhir ada housekeeping yang status kamar dari mereka tuh enggak terintegrasi dengan sistem sehingga pembaruan informasi atau kesiapan kamar masih ngandelin komunikasi verbal atau via pesan. Ini tuh berdampak langsung pada kepercayaan pelanggan dan pelayanan tamu. Kelebihan sistem, ini tuh pertama ada fleksibilitas layanan. Ini tuh mungkin petugas buat nanganin permintaan mendadak dan penyesuaian. Lalu ada komunikasi personal, reservasi offline tuh nyiptain nilai tambah karena ibaratnya lebih private karena dari pelanggan tersebut tidak akan merasa ini tuh bakal dicet oleh komputer atau AI. Lalu jangkauannya luas, penggunaan OTA memperluas visibilitas dan jangkauan pasar tanpa perlu ngelola sistem booking sendiri karena udah kerjasama sama sistemnya. Lalu kemudahan adopsi. Nah, dashboard OTA ini mudah digunakan untuk meminimalkan kebutuhan pelatihan khusus bagi petugas. Oke, di sini karena tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, di sini ada mungkin ada beberapa kekurangan sistem dari analisis sistem informasi pada Grand Hotel Karawang. Pertama, rentan kesalahan. Nah, ini tuh ketergantungan pada pencatatan manual tadi tuh rentan banget atau dari human error ibaratnya. Lalu risiko double booking ini terjadi ketidaksinkronan atau inkonsistensi data dari offline ke online dan juga ningkatin risiko double booking tadi saat volumenya tuh pemesanan tuh lagi rame-ramenya. Lalu ada integrasi buruk, ini tuh nggak ada integrasi antara FO tadi, lalu housekeeping dan manajemen hotel yang bisa nyebabin progresnya itu lambat dari update kamarnya. Lalu hambatan analisis data, ini tuh penyimpanan data pelanggannya itu nggak terstruktur karena tadi nggak konsisten, sehingga menghambat analisis riwayat tamu dan peningkatan layanan. Nah, laporan manual. Laporan ini tuh nggak adanya fitur laporan otomatis tadi, karena ditulis itu sebagai kertas, harus diupdate lagi ke sistem, itu tuh bikin yang namanya nggak konsisten, nggak fleksibel juga. Sehingga bisa maksa penyusunan laporan dilakukan secara manual tadi, yang bisa atau berefek memakan waktu dan rawan error. Baik, selanjutnya yaitu ada permasalahan utama. Tidak ada sistem terpusat, yaitu data reservasi tersebar dan tidak konsisten, menghambat sinkronasi antara pemesan offline, OTA, dan status kamar aktual. Selanjutnya itu pembaruan tidak real time, yaitu proses pembaruan data yang sepenuhnya manual menyebabkan informasi ketersediaan kamar seringkali salah atau terlambat. Selanjutnya ada komunikasi internal buruk, yaitu komunikasi antara front office dan housekeeping tidak terstruktur, atau verbal, pesan singkat, rawan kesalahan, dan informasi hilang. Selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen, yaitu sistem tidak menyediakan laporan otomatis, menyulitkan manajemen dalam memonitor performa operasional secara akurat. Selanjutnya ada komponen sistem informasi yang pertama people, yaitu komponen manusia adalah inti penggerak sistem reservasi, namun sistem yang tidak terintegrasi menciptakan resiko miskomunikasi di antara mereka. Yaitu ada front office staff, pelaksana utama seluruh proses reservasi, kunci akurasi data manual. Yang selanjutnya ada supervisor, FO, dan manajemen. Bertugas memantau dan mengambil keputusan terhambat oleh data yang tidak konsisten atau tertunda. Selanjutnya housekeeping sangat dipengaruhi oleh sistem pembaruan status kamar, mengandalkan komunikasi non-sistem. Selanjutnya pelanggan dan OTA, pengguna dan platform eksternal yang datanya harus dicocokkan secara manual oleh petugas hotel. Selanjutnya yang kedua ada hardware. Infrastruktur hardware Hotel Grand Karawang bersifat sederhana, hanya mendukung fungsi administrasi dasar, yaitu ada komputer FO digunakan untuk mengakses dashboard OTA dan mengelola file Excel. Selanjutnya perangkat input dan printer digunakan untuk pencatatan data tamu dan output dokumen administrasi, yaitu invoice atau laporan. Selanjutnya telepon dan smartphone digunakan untuk menerima reservasi offline. Selanjutnya koneksi internet kritis untuk akses OTA, kualitasnya memengaruhi kecepatan update data. Selanjutnya keterbatasan, hotel tidak memiliki server reservasi internal sepenuhnya bergantung pada server OTA atau eksternal, yaitu membatasi kontrol dan kecepatan update data.
Yang ketiga ada software. Sistem software yang digunakan tidak terintegrasi dan bergantung pada aplikasi terpisah. Yaitu ada Microsoft Excel, perangkat lunak utama untuk pencatatan ketersediaan kamar dan data kamu dan data tamu, yaitu rentan kesalahan input, modifikasi ganda, dan konflik versi file karena digunakan oleh banyak petugas. Selanjutnya ada aplikasi OTA atau Traveloka dan Agoda menyediakan dashboard untuk pemesanan online namun berdiri sendiri dan tidak terhubung ke catatan internal hotel. Selanjutnya ada WhatsApp dan juga email digunakan untuk menerima pesanan cepat dan konfirmasi. Sifatnya informal dan data tidak terdokumentasi secara terpusat. Selanjutnya sistem operasi atau Windows, OS standar untuk menjalankan aplikasi administrasi. Yang keempat ada data. Data terreservasi dikelola secara manual dan terpisah, menjadikannya tidak konsisten. Jenis data yang dikelola ada data tamu, detail pribadi, preferensi kamar, dicatat di Excel atau arsip. Yang kedua ada data reservasi, yaitu tanggal menginap, tipe kamar, berasal dari tiga sumber berbeda, yaitu offline, WA, atau OTA. Selanjutnya data ketersediaan kamar, yaitu kritis, status kamar kosong, buka, atau cleaning. Selanjutnya data transaksi, yaitu harga dan metode pembayaran offline dicatat atau manual. Selanjutnya data operasional, laporan akupansi harian. Selanjutnya yang kelima ada prosedur. Prosedur kerja di Hotel Grand Karawang sangat bergantung pada SOP manual dan ketelitian petugas. Yaitu ada penerimaan reservasi, yaitu menerima permintaan dari berbagai kanal, memeriksa ketersediaan kamar melalui buku catatan atau Excel, catat detail pesanan dan memberikan konfirmasi. Selanjutnya OTA itu petugas wajib mencocokkan informasi dari dashboard OTA, lalu mencatatnya kembali ke sistem manual hotel. Selanjutnya proses check-in dan check-out, yaitu memverifikasi identitas, lalu memperbarui status kamar menjadi occupied. Selanjutnya setelah check-out, status kamar diubah menjadi available setelah konfirmasi dari hosting. Nah, lalu ada rekomendasi perbaikan sistem. Untuk ini, identifikasi kebutuhan perbaikan Hotel Grand Karawang membutuhkan sistem reservasi yang cepat, terintegrasi, dan minim human error. Kebutuhan kunci sistem barunya tuh yang pertama ada sistem terpusat, sistem terpusat yang dimana itu tuh menyatukan seluruh pemesanan dari berbagai kanal seperti offline dan online ke dalam satu database. Lalu pembaruan real time, yang dimana itu tuh status kamar diperbarui secara otomatis untuk mengatasi isu sinkronisasi FO dan housekeeping. Lalu untuk pengurangan manualnya itu menghilangkan ketergantungan pada Excel dan pencatatan manual. Untuk bagian pengelolaan data, data tamu itu dikelola lebih rapi dan terpusat. Lalu untuk bagian dukungan manajemennya, eh, menyediakan laporan otomatis untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Lalu untuk yang bagian komunikasi internal, ini tuh menyediakan sistem komunikasi internal terstruktur antar bagian. Next. Nah, untuk usulan perbaikan sistemnya, perbaikan yang diusulkan adalah implementasi sistem informasi reservasi terintegrasi dengan database pusat untuk menggantikan proses manual. Fitur kunci sistem barunya itu ada integritas penuh yang dimana menghubungkan semua kanal pemesanan, entah itu seperti lewat offline, WhatsApp atau telepon dan OTA ke satu platform. Lalu untuk otomatisasi OTA-nya itu pemesanan dari OTA tercatat otomatis tanpa input ulang oleh petugas. Lalu untuk modul housekeeping yang di mana status kamar dapat diperbarui langsung dan real time melalui sistem. Dan untuk dukungan manajemennya menyediakan laporan harian dan riwayat tamu secara otomatis. Next. Nah, di sini untuk flowchart alur perbaruan sistemnya, di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian pemesanannya dulu. Yang pertama itu eh, ya dari reservasi masuk. Ini tuh prosesnya dimulai ketika reservasi diterima melalui salah satu dari tiga jalur offline, WhatsApp atau OTA. Lalu selanjutnya rekam ke sistem terpusat yang dimana semua data pemesanan tuh dari jalur manapun segera direkam ke dalam satu database utama. Lalu cek ketersediaan kamar.
yang dimana sistem kemudian mengecek status kamar secara real time dari database. Untuk ketersediaan kamarnya, jika tidak, berarti kamarnya penuh alias proses pemesanan berhenti. Jika iya, itu gimana ya? Kamarnya tersedia, yang berarti sistem akan memberikan kode booking unik. Lalu selanjutnya input data tamu konfirmasi, yang dimana ini tuh data detail tamu dimasukkan otomatis untuk TA atau manual oleh petugas. Lalu eh, mengirim notifikasi konfirmasi, yang dimana ini tuh gimana ya? Sistemnya tuh secara otomatis mengirimkan konfirmasi reservasi dan kode booking kepada tamu melalui email atau WhatsApp. Nah, lalu untuk alur check-in dan integrasi housekeepingnya, saat tamu tiba dan check-in itu tamu datang ke hotel. Lalu cari kode tamu dan verifikasi identitas, yang dimana ini tuh petugas menggunakan kode booking yang sudah diberikan untuk mencari data tamu dan memverifikasi identitas. Lalu update status kamar menjadi occupied, yang dimana ini tuh setelah verifikasi berhasil, status kamar di sistem diperbarui menjadi occupied alias terisi. Lalu tamu check out, jika ya lanjut ke langkah pembersihan. Yang ini tuh gimana ya? Setelah tamu check out, sistem otomatis mengubah status kamar menjadi perlu dibersihkan. Nah, lalu housekeeping update status siap jual, yang dimana staf housekeeping itu membersihkan kamar, dan setelah selesai mereka mengubah status sistem menjadi siap jual, atau lebih tepatnya kamar siap untuk reservasi berikutnya. Lalu untuk alur laporan otomatisnya itu sistem menghasilkan laporan otomatis, yang dimana secara mandiri alias tidak bergantung pada setiap transaksi. Ini tuh sistemnya terus-menerus menghasilkan laporan yang penting bagi manajemen, seperti data okupansi, pendapatan, dan aktivitas reservasi. Lalu untuk di bagian akhirnya alias laporan tersedianya itu, saat proses selesai, seluruh data telah dicatat, kamar telah disiapkan, dan informasi telah dilaporkan. Next. Nah, dampak perbaikan sistemnya ini, penerapan sistem terintegrasi secara signifikan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional hotel. Peningkatannya apa saja sih? Yang pertama itu ada akurasi data tinggi, yang dimana ini tuh mengurangi resiko double booking secara drastis. Lalu layanan lalu layanan lebih cepat, yang dimana proses reservasi, check-in, dan check-out menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu ada dukungan keputusan, yang dimana ini tuh manajemen memperoleh laporan lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan yang cepat. Lalu untuk peningkatan efisiensinya itu ada komunikasi efisiensi, yang dimana status kamar itu dipantau secara real time oleh front office dan housekeeping. Lalu pengurangan kerja manual, yang dimana ini itu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pencatatan dan penyusunan laporan manual. Next. Jadi kesimpulannya, sistem reservasi Hotel Grand Karawang saat ini tidak efektif akibat ketergantungan pada pencatatan manual dan kurangnya integrasi, yang menimbulkan ketidaksinkronan data dan resiko double booking. Solusi utamanya adalah mengimplementasikan sistem reservasi terintegrasi yang akan mengotomatisasi seluruh alur dan pembaruan status kamar secara real time. Penerapan ini akan secara signifikan meningkatkan efektivitas operasional melalui akurasi data yang tinggi, meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi proses manual, memperkuat koordinasi front office dan housekeeping, serta menyediakan laporan real time untuk manajemen, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan layanan dan daya saing hotel. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga penjelasannya juga bisa bermanfaat dan juga analisis sistem informasi tersebut bisa berdampak juga dan bisa menjadikan ilmu baru. Nah, mungkin kurang lebih dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.